Dentro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, pekerjaan itu sudah selesai. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, Bapak menasihatkan, berhati-hatilah nak. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, serta kata ganti nama Tuhan. Misalnya, Allah Maha Kuasa, bimbinglah hambamu. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Maha Putra Yamin, Sultan Agung, Haji Agus Salim. B. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Misalnya, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden, Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, Gubernur Jawa Timur. B. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, kemarin Brigadir Jenderal Agus dilantik menjadi Mayor Jenderal. Keenam, huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur orang. Misalnya, Amin Rais, Rati Harjono, Akbar Tanjung. B. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau nama satuan ukuran. Misalnya 10 volt. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bahasa Indonesia, suku Sunda, dan bahasa Inggris. B. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya, mengindonesiakan kata asing, ke Inggris-Inggrisan. Saya Nova Ratu Susila Putri akan melanjutkan penjelasan dari Harlianti tentang huruf kapital. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat, tahun Hijriah, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang dipakai sebagai nama. Misalnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Asia Tenggara, Banyuwangi, Bukit Barisan, Cirebon, Dataran Tinggi Deyang, Kali Berantas, Selat Lombok, dan Jalan Diponegoro. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Misalnya, berlayar ke teluk, mandi di kali, pergi ke arah tenggara,
dan menyeberangi selat. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis, misalnya garam Inggris, gula Jawa, kacang Bogor, dan pisang Ambon. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dari ketatanegaraan serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan. Misalnya Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, badan, serta nama dokumen resmi. Misalnya menjadi sebuah republik, beberapa badan hukum, kerjasama antara pemerintah dan rakyat, menurut undang-undang yang berlaku. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan yang, untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Bacalah majalah Bahasa dan Sastra. Dia adalah agen surat kabar media Indonesia. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya DR, doktor, SH, sarjana hukum, TN, tuan, Nyi, nyonya, dan SDR, saudara. Yang ke-14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Misalnya, sudahkah Anda membaca? Surat Anda telah kami terima. Yang ke-15 atau yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Misalnya surat saudara sudah saya terima. Besok paman akan datang. Para ibu mengunjungi Ibu Hasan. Silakan duduk, Dik, kata Bashir. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau nyapaan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Mungkin sampai di situ saja penjelasan dari huruf kapital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Izzati Rahman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf miring, penggunaan kata ulang, dan bentuk ulang. Yang pertama, untuk huruf miring. Penggunaan huruf miring terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah Bahasa dan Kesusastraan, buku Negara Kertagama karangan Prapanca, dan surat kabar Surya Karya. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad adalah A. Dia bukan menipu tetapi ditipu.
Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama istilah Bawang Manggis adalah Yersinia Monstana. Negara itu telah mengalami 4 kudeta. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan huruf miring yaitu dalam tulisan tangan atau ketik, huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi 1 garis di bawahnya. Penggunaan kata ulang dan bentuk ulang. Kata ulang adalah bentuk dasar dalam pemakaian bahasa yang terjadinya dari pengulangan kata baik dalam pengucapan maupun penulisannya. Kata ulang merupakan kata yang diulang menulisnya. Kata ulang dan bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya kata ulang, contohnya seperti ramah tamah, mata-mata, gerak-gerik, berjalan-jalan, terus-menerus, dibesar-besarkan, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Untuk contoh bentuk ulang seperti biri-biri, kupu-kupu, kura-kura, paru-paru, laba-laba, dan sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.